meter persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Walaupun udah siang ya, tetap harus semangat pagi, oke? Di akhir pekan ini, di jam terakhir pertemuan di akhir pekan ini, kita masih harus semangat untuk belajar. Yang pertama, sebelum kita mulai, saya ingin dulu presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada? Siapa? Delisa. Delisa, kenapa Delisa? Izin. Adi. Oh, Ali sakit yang tadi ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita masuk dulu untuk berdoa. Silakan siapa saja yang mau ke depan untuk memimpin doa. Langsung saja sok, silakan. Ya. Di depan di sini. Sebelum kita mulai. Ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Tadi yang sakit pagi ya, ketika selesai kegiatan bersih-bersih ya. Ya, mungkin nanti perlu ditengok ataupun bagaimana. Silakan bersama wali kelas kalian. Lalu Bapak ingin tahu kalian itu kesiapan tadi pembelajaran sebelum ini ngapain aja? Bikin proyek ya? Nah, proyeknya bagus-bagus, saya lihat itu rencananya mau dijual atau dijual? Dijual ya. Kira-kira mendapatkan hasil berapa kira-kira? Ada sampai 100.000? Ada ya? Oke, bagus berarti. Jadi jiwa kewirausahaan kalian itu tertanam. Pada hari ini kita akan membahas pengenalan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita bilang itu TIK ataupun TIK ya. Sebelumnya ketika kalian waktu SMP ataupun MTS itu sudah belajar belum tentang TIK? Belum pernah praktik sama sekali. Di lab komputer ada? Labnya mah ada, tapi tidak ada pembelajarannya. Oh, tidak ada ya. Aduh. Jadi kalau Bapak tuh memberikan materi ataupun informasi ilmu mata pelajaran informatika di kelas ini, ketika kalian waktu SMP ataupun MTS-nya tidak belajar sama sekali. Mungkin mencatat ataupun bagaimana? Tidak ya? Oh, tidak. Duh, sungguh sangat disayangkan. Gitu. Jadi pertama kalinya belajar informatika itu di SMK ya? Nah, mungkin yang kalian tahu TIK itu mungkin lebih condong ke komputer, laptop, seperti itu ya. Tapi yang namanya TIK itu bukan hanya itu saja sebenarnya. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi banyak yang namanya TIK itu. TIK itu produk-produknya banyak. Seperti yang paling umum adalah HP. HP kalian. Itu termasuk produk TIK. Kemudian yang ada di rumah kalian, kira-kira apa saja yang berhubungan dengan TIK? Betul, televisi. Terus? Komputer. Ada yang punya komputer? Ada yang punya laptop di rumahnya? Oke, bagus kalau ada yang punya. Nah, jadi ada istilah yang namanya kalau zaman sekarang di abad 21 ya, pembelajaran di abad 21 itu berkaitan erat dengan yang namanya digitalisasi dunia pendidikan. Bagaimana digitalisasi dunia pendidikan itu berkaitan dengan pengenalan dan pemanfaatan TIK pada pembelajaran, yaitu ketika kalian nanti ya tujuan sekolah kalian sudah tahu kan, untuk sekolah SMK Lentera Bangsa 2 ini tujuannya ketika sudah lulus dari sini diharapkan mutu lulusan ataupun peserta didik yang menjadi alumni itu bisa terserap dengan
baik di dunia perusahaan dan industri. Nah, di daerah kita khususnya Karawang ya, di daerah kita khususnya Karawang itu menjadi bukan istilahnya bukan rahasia lagi bahwa Karawang itu adalah kota industri. Sedangkan data statistiknya penganggurannya banyak. Ya, itu yang menjadi fakta di lapangan. Kenapa bisa? Sedangkan pengangguran yang paling banyak itu adalah lulusan SMK. Itu yang menjadi kendala di dunia pendidikan yang ada di daerah Kabupaten Karawang, khususnya SMK. Tapi kembali lagi, kalian bersekolah di sini dengan tujuan sekolah bisa memberikan mutu lulusan yang bisa terserap ke dunia usaha dan industri. Bagaimana untuk bisa masuk ke sana? Nah, program dari pemerintah Kabupaten Karawang sendiri, ya programnya itu adalah yang pertama adalah Info Loker Karawang. Mungkin kalian pernah dengar? Pernah ya. Nah, nanti ketika kalian sudah kelas 3 ataupun kelas 12, ya, ketika kelas 12 dan lulus, itu satu pintu di Kabupaten Karawang itu melalui Info Loker Karawang. Jadi materi TIK ini sebenarnya kata orang ada yang bilang itu materi dasar. Materi dasar. Tidak luas. Padahal dari email saja ya, email. Kalian sudah punya email semua kan? Langsung yang masih alay emailnya. Ya, yang masih alay emailnya. Gak ada. Oke, nama akun emailnya yang masih alay, ada? Benar. Oke, nah karena apa? Nanti di pertemuan selanjutnya, itu kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi video conference. Ya, nanti kita akan praktek di lab untuk pertemuan selanjutnya. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu perlu saya sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini itu ada dua. Yang pertama, jadi setelah kalian mencari informasi melalui internet, jadi kalian itu mampu menggarisbesarkan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Seperti saya bilang awal ya. Jadi manfaat TIK itu banyak. Apalagi kalian sudah masuk ke SMK dengan level itu SMK itu yang pertama adalah siap kerja. Dari judulnya saja harus siap. Ya, jadi harus siap kerja. Jadi dari label itu pihak sekolah merasa terbebani kalau kalian ingin tahu. Ya. Terus kemudian selanjutnya di tujuan pembelajaran kali ini setelah melakukan diskusi dengan guru dan peserta didik ya. Nanti kita akan bagi kelompok ya. Diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan video conference. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, sebelum masuk ke materi inti, silakan kalian kerjakan dulu ini pretest. Persiapkan dulu buku dan alat tulisnya, kemudian HP-nya. Ya, HP-nya silakan. Oke. Ada yang ini bisa belum bisa untuk scan QR? Kalau ada yang belum bisa, silakan ya bertanya ya. Kalau sudah di scan, silakan isi sesuai dengan kenyataan saja. Tidak usah tidak usah dilebih-lebihkan. Nah, kalau yang nggak ada kuotanya, silakan pakai WiFi sekolah. Lalu isi form pretest yang ada di HP kalian. Form pretest. Ini. Nah, ini yang ini. Ini. Nah, sambil dilihatin. Oke. Kalau ada yang kendala dengan
kalian scan QR-nya, boleh langsung ke alamat sini saja, dibuka di Google Chrome kalian. Langsung ke alamat sini saja nih. Ya. Di Google Chrome, kemudian pilih menu PPG. Lalu pilih submenu pretest. Kalau kalian ada kendala untuk menyeken QR-nya, silakan. Langsung ke website saya saja. Betul? Nah, ini diklik. Ini lihat-lihat. Nah, ini. Silakan menunya diklik. Nah, menu ini. Lalu pilih yang pretest. Aduh. Nah, ini. Oke. Lalu pretest. Ya. Ini nih menunya. Di pojok kiri atas. Ya, PPG-nya klik. Lalu pretest. Ya, betul. Silakan diisi. Diisi dulu. Lembar pretestnya diisi terlebih dahulu. Nah, jika ada kendala, langsung saja tuliskan yang alamat itu. Menunya ada di pojok kiri atas. Ada beberapa pertanyaan, silakan kalian isi. Gawai itu, nah tadi istilah-istilah ya. Nanti kalian belajar di bahasa Indonesia. Gawai itu bahasa Indonesianya dari gadget. Ya. Jadi HP kalian itu disebut dengan gawai. Ya, bahasa Indonesianya gawai. Jadi aneh nggak? Silakan diisi terlebih dahulu formnya. Nanti kalau sudah kita lanjutkan. Sambil saya lihat hasil pengerjaan kalian. Nah, jika ada istilah-istilah asing yang menurut kalian masih kurang familiar, silakan boleh ditanyakan. Karena tadi kan seperti yang kalian bilang waktu SMP MTS tidak pernah belajar sama sekali kan? Itu kendala bagi saya. Sudah? Belum. Oke. Santai saja. Kalian bawa minuman nggak? Ya, diperbolehkan ya. Saya juga bawa minuman untuk air putih. Karena cuaca hari ini kita bagi kelompok terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Untuk pembagian kelompok, mau kalian yang atur atau saya yang atur? Oke, per baris. Oke, silakan. Ya, mau dibuat bulat atau bagaimana, silakan diatur masing-masing. Ya. Hati-hati kabelnya ya. Meja yang ada kabelnya, hati-hati.
Kebagian kipasnya. Ya, sekaligus langsung ke pengisian LKPD. Ya. Kalian boleh scan ini ataupun langsung ke website saya, pilih yang LKPD, yang menu LKPD. Download dulu. Ininya apa tuh namanya tuh? Bukan quiz, apa sih? Lembar LKPD-nya, silakan. Pilih yang menu LKPD. Atau scan ini silakan boleh. Kalau yang tadi pretest, sekarang ini sudah ya. LKPD. Di menu LKPD. Download terlebih dahulu, boleh semuanya ataupun ketua kelompoknya saja. Ya, itu. Betul. Kan gunakan internet untuk mencari sumber informasi. Manfaat TIK, silakan didiskusikan. Cari. Sumbernya jangan sama ya. Ke teman-teman kalian atau langsung ke saya. Silakan dibaca saja dulu LKPD-nya. Di situ ada perintah-perintahnya yang harus dikerjakan oleh kita batas waktu aja ya, supaya nggak terlalu lama. Kurang lebih maksimal 40 menit aja. Tapi 30 menit sampai jam 14, mudah-mudahan kalian sudah bisa selesai untuk merangkum informasi tentang TIK. Tentang TIK. Sumbernya bebas, silakan. Dari mana saja. Karena TIK itu luas. Ya? Enggak usah. Enggak usah. Iya, yang perlu ditulis mungkin anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya. Nama kelompoknya bebas. Kalau saya bebas. Tidak usah ditentukan. Mau nama buah-buahan, mau nama hewan. Ataupun mau nama artis Korea juga gak apa-apa. Silakan. Buatlah suasana belajar yang menyenangkan bagi kalian. Walaupun sekarang sudah akhir pekan, cari sumber sebanyak mungkin, kemudian kalian rangkum. Tentang TIK dulu ya. 15 menit awal tentang TIK, nanti 15 menit akhir, kita langsung secara khusus ke produk-produk Google. Kan tulisnya semua Gak apa-apa, satu orang juga. Yang penting nanti yang lainnya nyari sumbernya. Nyari sumbernya untuk bisa merangkum. Jadi yang satu kebagian untuk menulis, yang lainnya untuk mencari informasinya. Sebanyak-banyaknya ya. Gitu ya, dibatas ya. 15 menit saja. Sampai ke itu tuh, ke 10. Jadi bisa dicari pengertian TIK itu apa, manfaatnya apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, times up, habis. Oke, kita mulai untuk mempresentasikan dari setiap kelompok. Dari mana dulu enaknya? Kelompok mana dulu? Sebelah kanan katanya. Ya, dari sebelah kanan dulu. Siapa saja? Siti Komala. Alia.
Siti Rohayati dan Ayu Diana. Silakan langsung bisa itu saja. Komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology. Pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Dapat diartikan sebagai berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Itu untuk pengertian berarti ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari pengertian disampaikan oleh kelompok yang satu. Ada? Ada? Oke. TIK itu banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang sudah teknologi abad 21, industri 4.0, peran TIK itu sudah seperti kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder ataupun tersier lagi. Jadi perannya itu setiap hari kita rasakan. Seperti kipas ini, kalau kita matikan kipas ini dengan ruangan kelas yang ala kadarnya sekarang, kira-kira kalian nyaman nggak? Nah, itu salah satu manfaat dari pemanfaatan jenis-jenis TIK ya. Ini juga masuk TIK juga. Lampu yang paling umum, yang paling sering kalian gunakan adalah HP kalian. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke produk Google, kita sedikit dulu istirahat. Minum, sudah? Sudah, yakin? Oke, kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Oke. Dengarkan apa yang saya instruksikan ya. Dengarkan. Supaya melatih konsentrasi kalian. Kalian konsentrasinya itu apa masih fokus di dalam kelas atau sudah berpindah ke si AA ya, yang sedang menunggu untuk malam mingguan ya. Oke. Jadi cukup dengarkan instruksi yang saya berikan, oke? Bisa? Oke. Kalau saya bilang tepuk ya, berarti tepuk saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Fokus ya. Kalian mulai fokus. Oke, sekarang 1. Instruksinya itu ketika saya bilang tepuk ya. Nah, berarti konsentrasi kalian mulai buyar sedikit ya. Masih terfokus ke si AA yang ada di luar, yang masih nunggu kalian. Oke, kita ulang lagi. Tepuk 2, tepuk 1, 4. Ya. Silakan minum dulu. Sebagai kegiatan penutup pada pertemuan kali ini, kita akan evaluasi kegiatan hari ini dengan kalian pengisian post-test ya. Nah, post-test di sini ada beberapa soal yang mesti kalian kerjakan, namun ada ketentuannya. Jika nilainya itu di bawah 75, ya, jika nilainya itu di bawah 75, nanti kalian masuk ke remedial ataupun nanti akan dimasukkan ke nilai harian. Nilai harian mungkin nanti akan ada remedial di akhir semester ataupun ketika sudah selesai semua akan diakumulasikan hasilnya apakah masuk remedial ataupun masuk pengayaan. Oke, bisa dimulai? Mulai? Bismillah dulu. Oke, silakan.
Oke, untuk selanjutnya silakan. Wah, masih ada yang salah. Kepencet. Semuanya lulus ya. Semuanya lulus, alhamdulillah. Nah, oke. Kita refleksi terlebih dahulu. Jadi yang pertama disimpan dulu HP-nya. Ya. Yang pertama apa yang sudah kalian pelajari dari pertemuan kita kali ini tentang TIK kan? Manfaatnya apa, fungsinya apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Di penguatan ada sebuah quotes, ya, ada sebuah quotes yang disampaikan. Saya ngambil aja ngutip. Salah satu kunci menuju kesuksesan dalam hidup adalah dengan belajar. Suka atau tidak, belajar akan menjadi kunci penting bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Dengan belajar akan membuka pikiran, mengembangkannya, dan memungkinkan kalian untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi dengan kalian belajar, semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu, insya Allah itu akan bermanfaat ke depannya. Ya, jadi oke, silakan untuk dipersiapkan dulu, dibereskan dulu, kembalikan dulu posisinya seperti yang tadi, diangkat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ya untuk tadi minuman bekas-bekasnya dan hasil proyek kalian yang nanti insya Allah akan kalian jual, mudah-mudahan laku. Ya, mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan. Saya pimpin saja langsung. Silakan duduk siap dulu. Sebelum kita pulang pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ke depannya, dan bisa kita kembangkan lagi dan bisa bermanfaat, intinya bermanfaat bagi kalian semua. Oke, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, dirapikan dulu bangkunya sebelum kalian pulang. Nanti dikatasin dulu ya sekalian, nanti dirapikan lagi. Oke, terima kasih kepada kalian. Nanti ketemu lagi hari Rabu. Oke. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.